Di sebuah desa terpencil bernama Sukamaju, tersebar cerita tentang penampakan sosok pocong yang sering muncul di sekitar makam tua desa tersebut. Warga desa yang lewat di malam hari sering mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan putih yang melompat-lompat di antara pepohonan. Meskipun banyak yang tidak berani mengakuinya, ketakutan terhadap pocong tersebut semakin menjadi-jadi. Malam itu, Budi dan teman-temannya sedang berkumpul di warung kopi milik Pak Warto. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari pekerjaan di sawah hingga cerita-cerita mistis yang sering didengar. Tiba-tiba, Pak Warto yang biasanya ceria, memasang wajah serius. "Anak-anak, kalian dengar tidak cerita tentang pocong di makam tua?" tanya Pak Warto dengan nada misterius. "Ah, itu kan cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil, Pak," jawab Budi sambil tertawa kecil. Pak Warto menggelengkan kepala. "Ini bukan cerita, Budi. Banyak yang sudah melihatnya. Pocong itu sering muncul setelah maghrib, melompat-lompat di sekitar makam. Orang-orang bilang, itu arwah penasaran yang belum bisa tenang." Merasa tertantang oleh cerita Pak Warto, Budi dan 3 temannya, Anton, Siti, dan Eko, memutuskan untuk membuktikan apakah pocong itu benar-benar ada. Mereka sepakat untuk pergi ke makam tua setelah maghrib. Malam semakin larut ketika mereka tiba di sana, dengan membawa senter dan peralatan seadanya. "Seram juga ya tempat ini kalau malam," bisik Siti, merapatkan jaketnya. "Ah, jangan takut. Kita buktikan kalau ini cuma cerita kosong," kata Anton dengan suara agak gemetar. Mereka mulai menyusuri area makam, suasana hening dan hanya terdengar suara burung hantu dari kejauhan. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di antara pepohonan. Siti berhenti dan memegang lengan Budi. "Kalian dengar itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Suara gemerisik semakin dekat, diikuti dengan suara seperti benda berat yang menyeret. Mereka menyerotkan senter ke arah suara, dan betapa terkejutnya mereka melihat sosok putih dengan wajah tertutup kain kafan yang kotor, melompat-lompat perlahan mendekat ke arah mereka. Pocong itu terus mendekat. Matanya yang tertutup kain nampak kosong namun penuh dengan aura mengerikan. Budi mencoba untuk tetap tenang, tapi ketakutan sudah menyelimuti hatinya. Mereka mundur perlahan, namun pocong itu semakin cepat melompat mendekati mereka. Tanpa berpikir panjang, keempat sahabat itu berlari secepat mungkin meninggalkan makam tua. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, sementara suara pocong yang melompat-lompat masih terdengar di telinga mereka. Nafas mereka tersengal-sengal, dan mereka tidak berhenti berlari sampai tiba di rumah Pak Warto. Pak Warto yang melihat mereka ketakutan, segera menenangkan dan menyiapkan minuman hangat. Setelah tenang, Budi menceritakan apa yang mereka alami. "Saya sudah bilang, itu bukan cerita kosong. Pocong itu adalah arwah Pak Hasan, penjaga makam yang meninggal dengan cara tidak wajar. Sampai sekarang, arwahnya masih